Winta. Selamat malam Bu Winta. Tumben nih malam-malam kok main ke rumah saya, ada apa ini Bu Winta? Oh, nggih Ibu, sebelumnya saya mau berdiskusi Ibu. Ini ada beberapa permasalahan yang perlu saya bicarakan, sehingga Iya. membutuhkan bantuan Ibu ini. Kira-kira apa ini masalahnya nih? Ini seputar kelas Ibu. Jadi gitu. saya itu motivasi semangat belajar anak itu seperti kurang seperti itu Bu. Nah, kira-kira adakah mungkin solusi atau masukan dari Ibu agar pembelajaran di kelas saya itu bisa lebih ceria, lebih semangat, karena di kelas saya itu muridnya sedikit Bu. Gitu ya. Kira-kira nanti kalau kita sudah ngobrol, tujuan akhir dari Bu Winta itu apa nanti yang ingin dicapai ya? Saya ingin tahu pendapat Ibu atau masukan-masukan dari Ibu untuk meningkatkan semangat anak-anak dalam bersekolah. Terus sekarang saya mau tahu Bu, kira-kira tadi permasalahannya karena jumlah muridnya sedikit ya? Iya. Iya. Terus anak-anak kurang termotivasi begitu? Iya Ibu. Nah, kira-kira saya mau tanya lagi nih sama Bu Winta. Anak-anak itu kenapa kurang termotivasi ya Bu? Apakah cara mengajar Bu Winta itu kurang menarik bagi anak-anak atau gimana gitu Bu? Nah, kalau cara mengajar sudah maksimal sih Ibu, sudah maksimal. Lalu juga media juga sudah bervariasi. Pengelolaan kelas juga menurut saya sudah pas. Nah, mungkin masih ada solusinya apalagi ya Ibu yang bisa membangkitkan semangat siswa itu? Nah, saya mau tanya dulu, kira-kira Bu Winta selama ini yang dipakai medianya apa saja? Coba saya pengen tahu apakah anak-anak itu sudah cukup terbantu dengan media yang dipakai Bu Winta saat ini? Kok sampai kurang termotivasi Bu? Ya sebenarnya medianya juga sudah banyak sih Bu. Sudah ada flashcard, ada tampilan dari layar PPT, itu juga sudah saya gunakan, lalu tempelan, Iya. alat peraga itu juga sudah dimaksimalkan. Tapi mungkin ada satu Ibu yang masih kurang, jadi dukungan dari orang tua. Ini kebanyakan masih di pedesaan, sehingga memandang itu kadang sekolah itu belum begitu penting. Jadi kalau waktu panen, waktu panen kadang-kadang anak-anak ikut orang tua sawah, jadi sekolahnya meliburkan diri. Iya. Jadi sebenarnya kan Bu Winta udah tahu ya penyebabnya apa, kenapa motivasi anak-anak itu rendah. Selain dari media, juga dukungan orang tua yang kurang ya Bu Winta ya. Nah, kira-kira kalau Bu Winta sudah tahu kekurangan, kelemahan yang membuat murid Bu Winta itu kurang termotivasi, kira-kira rencana kedepannya Bu Winta akan melakukan apa ini ya? Nah, salah satunya mungkin menggunakan media yang kekinian ya Bu ya. Jadi rencana aksi saya nih pengen membuat sebuah evaluasi siswa atau pembelajaran yang berbasis dengan teknologi. Kan anak sekarang walaupun di sini anak desa, tapi sepertinya apakah itu bisa ya Bu ya, kita menggunakan teknologi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Nah, mungkin nanti Bu Winta kan bisa mengadakan sosialisasi. Ya meskipun kita kondisinya di desa ya Bu ya, nanti kalau kita pelan-pelan kita kasih sosialisasi pada orang tua, mungkin nanti juga orang tua bisa memfasilitasi
anak-anak mereka, ya putra-putri mereka, agar rencana aksi Bu Winta ini bisa berjalan dengan baik. Ya Iya, kira-kira iya, begitu Bu Winta. betul. Dan Nah mungkin juga, meningkatkan komunikasi dengan orang tua iya mungkin juga penting. betul, nggih. Maka nanti ada, sosialisasi mungkin diundang ke sekolah, diberi pengertian seperti itu Bu, pentingnya teknologi di zaman kekinian itu kan sangat penting sekali, jadi anak-anak itu harus melek teknologi gitu Bu. Iya. Siap Mmm, Ibu, terima kasih iya. sekali atas masukannya. Jadi semakin bersemangat, semoga rencana aksi saya bisa terlaksana dengan Ya, baik. bagus, Bu. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bu Winta, kalau sudah punya rencana sebagus itu ya, Bu, ya, tentunya kan Bu Winta juga punya komitmen. Nah, komitmennya Bu Winta apa kira-kira? Komitmen saya berusaha untuk konsisten, karena Ya memang bagus. itu PR juga sih Iya, konsisten. harus Kadang kita bisa konsisten ya, memulai, tapi untuk membuat merealisasikannya. realisasikannya secara konsisten itu memang butuh tekad dan Iya, niat. Lah dan semoga bisa konsisten memberikan semangat kepada anak-anak, media-media yang berbasis teknologi seperti itu Ibu, biar menambah semangat siswa. nah, tentunya kan nanti Bu Winta juga ini ya, untuk menjalankan komitmen itu pasti ada seseorang yang diharapkan Bu Winta itu bisa membantu untuk mewujudkan komitmennya Bu Winta itu. Kira-kira siapa ya, Bu, ya? Pasti kepala sekolah. Pasti kepala sekolah Ibu yang utama ya. Jadi kalau ada apa-apa memang harus koordinasi dengan kepala sekolah, lalu nanti dengan rekan sejawat itu Iya juga butuh iya. hubungan. Lalu ini Ibu yang masih perlu ditingkatkan itu hubungan dengan komite sekolah, itu juga saya sebenarnya membutuhkan untuk dukungan dari komite sekolah. Iya. Kalau untuk sarana dan prasarana, insya Allah sepertinya walaupun kami di desa, alhamdulillah sudah bisa terpenuhi karena kemarin barusan mendapatkan bantuan dari pusat. Alhamdulillah. Kita manfaatkan seperti itu Ibu. Ya, semoga nanti dengan ini ya, Bu, ya, eee, rencana-rencana Bu Winta ke depan tuh bisa memotivasi lagi. Nanti muridnya tambah banyak Bu Winta. Amin, ya Iya. Ibu, terima kasih. Nah, saya mau tanya nih Bu Winta nih, tadi datangnya kayaknya masih ini ya, kayak galau, kayak pucet, sekarang kok tambah seger, sudah agak fresh, sudah Ya bisa ini udah pindah. senyum-senyuman. Kira-kira tuh setelah dapat solusi ini perasaan Bu Winta gimana ini? Alhamdulillah jadi lebih semangat, ternyata rencana aksi yang sudah saya rencanakan sepertinya mendapatkan sebuah dukungan itu rasanya maces gitu Bu. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bu Dian, Iya. sampai berjumpa lagi. Nanti semoga, saya bisa kembali merefleksikan apa yang atau mengevaluasi bersama Iya, lagi terkait dengan sama-sama. aksi saya. Iya. Selamat pagi Bu Winta. Selamat pagi Assalamualaikum. Bu Dia, waalaikumsalam. Wah ini ada apa? Tumben sekali ini. Iya Bu Winta. Saya itu pokoknya kalau lagi galau kok ingatnya sama Bu Winta ya. Waduh. Tapi hari ini tuh rasanya pengen ketemu aja, pengen curhat Bu. Alhamdulillah berarti saya menjadi sebuah solusi nggih Ibu nggih. Iya. Nah, untuk kali ini kira-kira mau curhat tentang apa Bu? Ini Bu, saya kan dapat tugas dari kepala sekolah saya. Tugasnya tuh buat Bu, karena yang kita sadarkan tuh bukan anak-anak, pikirkan sejawat kita. Jadi ternyata saya pikir untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari diri rekan-rekan sejawat saya tuh ternyata sulit ya Bu. Lebih sulit kalau kita punya dengan murid-murid kita. Oh, jadi ini masalahnya Bu Dia sedang mendapatkan tugas dari kepala sekolah nggih. Nah, kita nanti akan coba berdiskusi bersama-sama. Kira-kira apa solusinya agar nanti Bu Dia bisa ikhlas, senang, bahagia mendapatkan tugas tersebut. Nah, Bu Dia,
Apa sih yang membuat Bu Diah itu merasa galau? Iya Bu, ya karena ini kesadaran dari teman-teman saya itu kalau saya mau mulai tugas saya di pendampingan, mereka tuh selalu beralasan, banyak banget Bu alasannya. Jadi saya tuh bingung bagaimana ya cara memulai pendampingan ini biar teman-teman saya tuh sadar akan pentingnya IT bagi Bapak Ibu guru. Oke, nah sebelum nanti kita akan menyelesaikan masalah Bu Diah, nah kita akan coba bersama-sama mengidentifikasi kira-kira dari teman-teman Bu Diah berapa persen teman Bu Diah yang belum menguasai teknologi itu Bu? Apakah sudah dipetakan? Banyak juga sih Bu, sebetulnya ya bukan tidak bisa sama sekali, mungkin juga ada yang sudah bisa, tapi karena lama tidak mencoba, akhirnya kan rasa malas itu timbul lagi loh. Nah, untuk membangkitkan itu kan saya juga perlu memotivasi Bapak Ibu guru, dan ternyata kok itu sulit banget ya Bu ya. Jadi kira-kira kalau di sekolah itu yang belum bisa masih ada sekitar 30%-an lah. Oke, alhamdulillah 30% ya Ibu ya. Jadi dari ring 100% nih hanya 30% guru-guru yang masih kurang semangat begitu. Itu bisa kita ambil dari sisi positifnya terlebih dahulu. Nah, bagaimana Bu Diah apakah sudah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan teknologi teman Bu Diah yang 30% itu? Sudah sih Bu, karena mungkin kan mereka juga butuh bahan untuk dipelajari. Saya tuh sudah memberikan tayangan berupa tutorial dalam bentuk video. Saya juga memberikan tutorial juga dalam bentuk tulisan, sehingga Bapak Ibu guru juga bisa belajar di rumah, tidak hanya ketika di sekolah ketemu dengan saya. Dan terus nanti kalau mereka juga ada kesulitan, biasanya saya nanya, ada tugas apa, apakah perlu pendampingan seperti itu. Saya udah semangat, tapi ternyata yang mau saya damping itu, sebentar ya Bu, saya baru ada kepentingan ini, sebentar ya Bu, itu Bu, akhirnya niat saya mau mendampingi mereka tuh juga. Oke, saya apresiasi Bu Diah sudah luar biasa, upaya-upaya yang dilakukan juga sudah luar biasa. Dan tadi kalau sempat saya menyimak, berarti Bu Diah sudah mengupayakan segala cara agar teman-teman itu timbul semangatnya. Akan tetapi masih ada beberapa yang masih belum tergerak hatinya. Nah Bu Diah, sekarang kita juga harus tahu bahwa setiap individu itu pasti memiliki kebutuhan, memiliki keinginan, memiliki kebutuhan dasar. Nah, kira-kira dari solusi-solusi yang tadi sudah Bu Diah sampaikan, itu adakah yang bisa ditingkatkan lagi? Ya, nanti toh Bu, saya tuh berencana kayaknya kalau saya datangi satu persatu itu kan banyak sekali alasannya. Ini saya punya rencana, nanti saya akan mengadakan workshop Bu. Jadi tidak hanya untuk Bapak Ibu guru yang sudah bisa, tapi yang sudah bisa pun juga ikut di situ. Mungkin nanti juga bisa membantu ya, untuk memberikan motivasi pada teman-teman saya. Itu Bu. Oke, alhamdulillah, berarti secara tidak langsung ini Bu Diah sudah luar biasa, sudah ternyata walaupun tadi galau, tadi sudah menentukan rencana aksi nyata nggih Bu Diah nggih. Nah, dari rencana aksinya tadi sudah akan memberikan sebuah workshop kepada Bapak Ibu guru yang tidak hanya yang belum bisa tetapi yang sudah bisa pun juga tetap mengikuti workshop. Oke. Nah, karena di situ ingin melakukan workshop, kira-kira Bu Diah saat mau melakukan workshop itu kira-kira ada kendala atau tidak atau hambatan yang mungkin bisa muncul?
ya pasti ada ya Bu, setiap acara pasti kan kita ada kendala. Nah, kendalanya ya sama lagi tuh Bu, kurangnya kesadaran dari Bapak Ibu guru, banyaknya alasan untuk meluangkan waktu itu kalau susahnya ya Bu. Nanti kalau kita ambil waktunya siang, waktunya pulang, kita ambil waktunya pagi untuk pelajaran. Jadi kesulitannya kan hanya bagaimana caranya Bapak Ibu itu bisa duduk bersama di waktu yang sama untuk menyelesaikan masalah bersama. Itu. Oke, alhamdulillah. Nah, karena tadi Bu Diah berarti sudah merencanakan aksi, sudah tahu juga istilahnya sudah jagani kalau ada hambatan yang terjadi. Nah, semoga nanti ke depannya Bu Diah juga bisa melaksanakan rencana aksi itu dengan lancar nggih Bu Diah nggih. Nah, kira-kira workshop itu akan dilaksanakan dalam jangka waktu berapa lama Bu Diah? Ya, saya pikir mungkin ini bisa dilakukan secara berkala ya Bu Nita. Jadi nanti setiap di awal semester saya tuh ingin ada workshop bimbingan seperti ini biar nanti Bapak Ibu itu dalam menuangkan di pelajaran IT itu bisa digunakan maksimal mungkin bagi siswa karena juga Oke ya. Oke Bu. Metode diskusi. Ya Ibu, alhamdulillah. Nanti berarti sudah sangat luar biasa. Jadi Bu Diah sudah sangat hebat. Hanya tinggal sekarang dari rencana aksi itu akan kita implementasikan, akan kita aplikasikan, nggih Ibu nggih. Nah, adakah ukuran keberhasilan Ibu? Jadi pelaksanaan rencana aksi nyata Ibu, Bu Diah bisa mengatakan bahwa itu berhasil itu bagaimana sih Bu? Ini Bu, nanti setiap workshop kan kita pasti ada materinya ya Bu. Ada materinya juga ada materinya, tentu saja juga ada hasil dari pemberian materi tadi. Jadi nanti saya mengukur keberhasilannya ketika Bapak Ibu guru memang sudah bisa melakukan materi apa yang diberikan pada saat workshop itu. Paling tidak yang mengoperasikan laptop, komputer seperti itu. Bukan ada guru tuh yang betul-betul 0% Bu, nggak bisa sama sekali buka aja nggak bisa, untuk nggak bisa itu kan sangat memprihatinkan. Jadi nanti diharapkan workshopnya itu kita bertahap gitu, dari tahap awal nanti ada tahap lanjutan sampai ke tingkat akhir seperti itu. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih sekali Bu Diah. Berarti Bu Diah juga sudah memikirkan hal kedepannya nggih. Ketika sukses itu berarti ukuran tolak ukurnya adalah Bu Diah bisa menggerakkan teman-teman. Oke, nah sekarang saya ingin tahu apa sih komitmen dari Bu Diah untuk melaksanakan workshop itu agar nanti bisa mencapai tujuan yang Bu Diah inginkan. Ya pastinya semua apa yang saya tuangkan dalam rencana aksi saya setidaknya bisa terwujud ya Bu ya, terrealisasi. Jadi kita juga menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Begitu kita. Oke, alhamdulillah. Berarti juga Bu Diah sudah berkomitmen untuk agar rencana aksi itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, agar rencana itu lebih hebat lagi, kira-kira Bu Diah membutuhkan dukungan dari siapa Bu? Pertama kalau kita mau mengadakan workshop pasti kan harus ada persetujuan. Nanti saya juga harus berkoordinasi dengan Pak Kepala Sekolah. Kemudian saya juga akan berkoordinasi dengan pemangku jabatan di standar teknik Ibu yang untuk pengembangan diri Bapak dan Ibu guru. Jadi kami saling berkolaborasi Bu. Nanti kita saling koordinasi. Kemudian kita nanti akan menunjuk Bapak Ibu guru yang sekiranya dipandang mampu untuk membantu mewujudkan tugas dari Bapak Kepala Sekolah yang saya bagi itu.
nanti ada Pak Julian, ini masih tenaga muda, PNS ya baru, jadi ilmunya masih kinyis-kinyis Bu. Ini bagus sekali nanti kalau diajak untuk menularkan IT yang Pak Julian ya bisa. Kemudian juga ada teman saya yang lain, ada Pak Nurdin, ada Pak Mati, ada Yati, ada Pak Winoto yang kita dipasang di garis depan ya Bu. Otomatis kan memang harus menguasai IT. Baik, saya harapkan teman-teman saya itu bisa membantu saya Bu nanti untuk merealisasikan aksi nyata saya. Itu kita. Alhamdulillah, berarti sudah jelas sekali Ibu. Ternyata Ibu pun Budia juga bisa mengetahui siapa saja yang akan mendukung program dari Budia. Nah, bagaimana Budia sekarang perasaannya setelah cerita panjang kali lebar kali tinggi nggih? Wah, kayaknya jadi lega ini Bu. Tadi kan saya tuh ini ya, kalau di sekolah lihat gitu masih galau. Gimana ya caranya? Itu ya Bu ya, kita ajak supaya mereka bisa menerima maksud baik kita. Kan tidak semua maksud baik kita itu kan juga disayani oleh itu kita. Oke, terima kasih Budia. Alhamdulillah berarti sekarang sudah pelong nggih. Karena sebuah permasalahan pasti akan bisa kita selesaikan. Nah, Allah akan selalu memberikan kekuatan. Nah, Budia yakin bahwa kita pasti bisa sabar, bisa ikhlas, bisa untuk melaksanakan segala sesuatu yang memang sudah diberikan kepada atasan kita, kepada kita. Kalau kita ikhlas melaksanakannya, insya Allah nanti juga akan terlaksana dengan lancar, dengan baik. Nah, semoga nanti Budia saya harap benar-benar bisa ikhlas itu yang pertama. Nah, itu ya harus itu ya. Kalau sudah ikhlas, pasti insya Allah segalanya akan dimudahkan, dilancarkan, dan akan mendapatkan hasil yang maksimal. Begitu nggih Budia nggih? Nggih, alhamdulillah. Nah, dari curhat kita ini, nah, masih adakah yang ingin diutarakan lagi Budia? Ya, saya cuma berharap saya ke depan setelah saya nanti merealisasikan aksi nyata saya berharap Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini lebih giat Bu dalam ini mengerjakan ini Merdeka Mengajar. Nah, karena kendalanya kan pasti mereka beliau-beliau ini mengerjakan pakai IT ya, kita harus memodalkan IT. Jadi nanti kalau mereka sudah bisa mengoperasikan yang beliau-beliau itu, pasti kan lebih giat lagi Bu, buka aplikasi, mengerjakan di waktu-waktu luang, kemudian untuk mengerjakan aksi nyatanya juga lebih bersemangat lagi. Karena saya yakin mungkin juga ini ada kemungkinan mereka itu tidak berani mencoba karena tidak bisa. Nah, jadi nanti kalau kita memotivasi mereka bahwa tidak ada sesuatu yang tidak bisa dikerjakan asal kita mau berusaha. Saya yakin nanti Bapak Ibu guru itu senang Bu ketika ditugasi kok ada hubungannya dengan laptop, ada hubungannya dengan komputer. Jadi itu bisa lebih memacu semangat Bapak Ibu. Nggih, Budia, alhamdulillah luar biasa semangatnya. Semoga nanti semangat Budia bisa ditularkan kepada teman-teman atau rekan sejawat. Dan nanti saya tunggu untuk hasil workshopnya. Nanti bisa deh kita sharing-sharing lagi, kita cerita-cerita lagi, agar nanti kita bisa meningkatkan kompetensi rekan atau teman sejawat kita bersama. Ngaten nggih Budia nggih. Oke, semoga di sini saya bisa sedikit membantu Budia untuk melegakan hati, melegakan pikiran, dan akan
mensukseskan kegiatan Budia untuk kedepannya. Ngaten Budia. Ya Bu Winta. Oke, berarti sudah nggih ini. Nah, nanti saya tunggu saya tunggu lagi kabar selanjutnya. Terima kasih atas kepercayaannya. Kita hari ini Yeay. sangat bermanfaat. Saya mau diri dulu Bu Winta. Nggih. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan sukses selalu. Amin. Assalamualaikum Budia, bagaimana kabarnya ini? Udah Bu Winta, kabarnya bagus dong Bu. Tapi kayaknya Bu Winta kok agak beda ya hari ini, kenapa ya? Biasanya ceria loh senyumnya. Iya, ini ya saya agak sedikit pengen sharing ini. Budia lagi ada waktu nggak ini Bu? Ini longgar banget, pokoknya Bu Winta mau sharing apa hari ini, silakan. Ada masalah apa, nanti kita cari solusinya bersama-sama. Terima kasih sekali Bu. Jadi begini Bu, saya itu kemarin merasa sedih, merasa tidak bisa membangkitkan semangat seorang murid saya. Jadi ada nih Bu, kemarin murid saya yang bernama Vina itu juara lomba menggambar tingkat kecamatan. Dia gambarannya sangat luar biasa. Tetapi di sisi lain ternyata si Vina itu adalah seorang yang sangat pemalu Bu. Jadi kalau kita minta untuk maju ke depan itu malu gitu, katanya nggak mau. Jadi ketika kita mau mencoba mengeksplor kemampuan dia untuk berani berbicara di depan itu sangat susah sekali Bu. Padahal kalau anak sekarang kan harusnya kita eksplor bagian tampil percaya dirinya. Nah ini saya ingin sharing dengan Budia. Kira-kira nanti bagaimana ya Bu ya cara yang tepat, cara yang sesuai untuk anak didik saya itu agar berani tampil ke depan seperti itu Bu. Ya Bu Winta, sama juga ya seperti murid pada umumnya, bahwa semua murid itu kan punya karakter yang berbeda-beda. Semua murid itu kan punya kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi masing-masing anak mungkin juga punya keunikan sendiri-sendiri. Mungkin aja saya sama Bu Winta juga beda. Demikian juga dengan murid kita. Pasti mereka juga punya karakter, sifat yang berbeda-beda. Dan nanti tugas Bu Winta itu adalah melakukan pemetakan Bu sebelum Bu Winta memulai pelajaran. Jadi nanti dari situ kan Bu Winta bisa mencari tahu kenapa ya anak ini kok malu, kenapa ya anak ini kok tidak cocok dengan metode yang ini, seperti itu Bu. Iya Ibu, saya kemarin sudah mencoba untuk awalnya nih menggunakan strategi pembelajaran berkelompok, lalu memberikan kesempatan kepada dia untuk berani tampil. Ternyata dia juga tetap tidak mau untuk tampil ke depan. Lalu saya mencoba juga cara untuk memberikan istilahnya informasi, berkoordinasi dengan orang tuanya Ibu, sudah sampai sejauh itu. Jadi tapi respon orang tuanya pun beliau bilang memang kalau di rumah itu juga memang anaknya adalah anak yang pendiam. Nah di sini saya pun juga jadi bingung Bu, karena istilahnya memang terjadi kesenjangan gitu di sisi dia menggambar sangat luar biasa, tetapi di sisi lain untuk menampilkan hasil karya itu masih kurang seperti itu Bu. Jadi usaha Bu Winta sebetulnya sudah bagus ya Bu ya, melibatkan peran orang tua juga untuk menyelesaikan masalahnya Bu Winta. Tapi ternyata juga belum menemukan titik temu. Kira-kira setelah cara yang Ibu Winta lakukan kok belum ketemu jalan tengahnya, anaknya juga ternyata masih malu-malu, Bu Winta juga mencoba cara yang lain Bu Winta? Iya Ibu, saya punya rencana ini Bu, sebuah rencana program itu kemarin kan barusan belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi ini Bu. Saya rencananya juga mau mengkolaborasikan antara pembelajaran di kelas saya menggunakan diferensiasi.
Jadi tadi akan saya awali dulu Ibu. Rencana saya mau saya kelompokkan anak-anak didik saya menurut minat bakat mereka. Lalu setelah itu saya berikan treatment sesuai dengan minat mereka. Nah, untuk Mbak Vina ini nanti pasti dia lebih cenderung ke visual nggih Bu nggih. Jadi visual ketika dia menuangkan dengan gambar seperti itu Bu. Nah, nanti ketika presentasi itu saya memiliki rencana ingin agar dia mau maju beserta gambarnya. Kira-kira menurut Bu dia bagaimana Bu? Ya bagus sekali itu Bu Winta rencananya. Jadi kan nanti anak itu belajar mengeksplor kemampuannya sendiri, juga belajar percaya diri ya Bu Winta. Mungkin juga anak itu perlu lebih dimotivasi agar tumbuh percaya dirinya. Jadi dia juga berani tampil di muka umum, nggak malu-malu lagi, dan dia sadar bahwa dia punya potensi yang memang harus dimunculkan, nanti bisa untuk memotivasi teman-temannya yang lain. Jadi begini Bu Dia, nanti saya inginnya sih berjalan mulus, tetapi apa daya jika nanti terjadi hambatan. Yang saya khawatirkan adalah ketika dia maju dengan gambarnya, maka dia tetap merasa malu, tidak mau. Nah, saya punya rencana, jadi hambatan itu akan saya berikan anak-anak itu maju berbarengan. Jadi nanti Mbak Vina itu akan maju barengan dengan teman-teman dengan membawa gambarnya, lalu dia bersama teman-teman menjelaskan. Setelah itu yang kedua nanti temannya tambah dikurangi lagi. Yang selanjutnya akhirnya Mbak Vina berani maju sendiri Bu, seperti itu. Siapa tahu nanti dengan pembiasaan jadi dia sudah tidak merasa malu. Bagaimana Bu Diah kalau seperti itu ya Bu Diah ya? Itu sudah bagus sekali Bu. Jadi kita sudah melatih Mbak Vina untuk belajar supaya percaya dirinya tumbuh ya, dengan memberikan kesempatan tampil di muka umum di depan teman-temannya untuk unjuk perform. Jadi nanti sedikit demi sedikit mungkin rasa malunya juga akan berkurang. Nah sekarang saya mau tanya sama Bu Winta, sebagai tolak ukur keberhasilannya Bu Winta untuk solusinya Mbak Vina ini, apakah sebatas Mbak Vina maju ke depan dia bisa unjuk perform seperti itu, atau mungkin masih ada tolak ukur yang lain yang ingin dicapai Bu Winta untuk masalahnya Mbak Vina? Iya Ibu, tolak ukur keberhasilan pasti yang utama, yang pertama adalah Mbak Vina berani maju untuk tampil ke depan. Itu adalah tolak ukur keberhasilan yang pertama. Tapi untuk tolak ukur keberhasilan yang berkelanjutan, karena kalau dia maju lomba, nanti maju lomba gambar bercerita, itu dia mampu presentasi untuk ketika lomba. Jadi semoga nanti dengan pembiasaan di kelas dulu, jadi dia mengasah kemampuannya untuk berbicara. Jadi ketika besok ada kesempatan untuk lomba, dia bisa berani presentasi di depan juri. Seperti itu Ibu. Tapi yang awal, yang utama adalah yang saya anggap sukses adalah berarti jika Mbak Vina itu sudah mau dan mau tampil atau mau presentasi di depan. Seperti itu Ibu. Ya, berarti permasalahan dari Mbak Vina yang muncul tadi kayaknya kita sudah mendapatkan solusinya ya Bu Winta ya. Iya Ibu. Nah sekarang agar solusi ini bisa berjalan dengan baik, nanti juga Mbak Vina bisa konsisten, percaya dirinya, jadi tidak nanti itu sudah berani sekali, besok takut lagi. Kemarin sudah berani, nanti takut lagi. Nah, biar hasilnya ini konsisten, kira-kira komitmen Bu Winta bagaimana untuk solusi hari ini?
Kalau komitmen saya Budiah itu paling tidak 1 minggu 1 kali itu kita mewajibkan setiap anak itu presentasi. Jadi Vina tidak merasa sendiri. Jadi anak-anak kita kasih bergiliran 1 minggu 1 kali setiap anak itu presentasi di depan, entah itu presentasi hasil kelompok, hasil pekerjaan rumah, ataupun hasil proyek. Nanti semoga kami bisa konsisten. Jadi komitmen kami adalah konsisten untuk membawa anak-anak menuju kepercayaan dirinya yang maksimal. Seperti itu, Ibu. Ya, betul. Sekarang kalau Bu Winta sudah berkomitmen seperti itu, tentunya kan untuk mewujudkan komitmen itu Bu Winta juga butuh berkolaborasi dengan seseorang. Kira-kira yang dipercaya Bu Winta untuk bisa dan komitmen tadi siapa ya Bu Winta? Oke, terima kasih Ibu. Nah, yang pihak yang untuk mendukung saya ingin mengajak teman sejawat saya. Lalu yang kedua, yang utama adalah kolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan masukan atau memberikan tambahan kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada rekan sejawat, dan utamanya dukungan dari anak-anak satu kelasnya Mbak Vina itu agar nanti rencana aksi saya dapat berjalan dengan lancar, Ibu. Gitu. Nah, kalau sekarang solusi sudah ada, kemudian juga tadi kalau ada hambatan menyelesaikannya juga sudah ketemu caranya. Bu Winta juga sudah mau berkomitmen, bekerja sama dengan rekan sejawat, koordinasi dengan kepala sekolah. Terus nanti tindak lanjut dari pertemuan kita hari ini apa, Bu Winta? Nah, nanti semoga kalau saya sudah bisa memberikan motivasi kepada Mbak Vina, nanti insya Allah saya akan sharing lagi kepada Budia. Ternyata nanti tindak lanjutnya Mbak Vina ternyata sudah berani mengikuti lomba, mendapatkan kejuaraan. Karena untuk saat ini kejuaraan Mbak Vina hanya sebatas untuk menggambar saja, Ibu. Tetapi ketika dia dihadapkan kepada lomba gambar yang harus presentasi, dia masih kurang di dalam hal itu. Terima kasih sekali Budia. Alhamdulillah jadi agak pelong ini saya. Alhamdulillah sekali. Sekarang ceria ini. Nanti suatu saat saya berharap, iya. Nanti kalau saya bisa jalan-jalan ke sekolahnya Bu Vita, kayaknya pengen ketemu sama Mbak Vita. Biar ini saya bisa memberikan kisah inspiratif ya, karena dulu pada waktu sekolah saya juga pernah mengalami hal yang sama dengan Mbak Vina, tapi alhamdulillah semuanya juga sudah bisa terselesaikan seperti penyelesaian pada hari ini. Itu Bu Winta. Terima kasih sekali Ibu. Ini saya jadi nggak kapok. Ini harus sharing sama Budia terus ini saya biar mendapatkan solusi-solusi. Win-win solution katanya nggih. Ini pokoknya kalau kita itu sering ketemu, kita sering sharing, pastinya kita juga menemukan hal yang baru ya Bu, yang bisa kita pakai untuk mengembangkan diri kita. Mungkin saya dapat pengalaman dari Bu Winta juga dapat pengalaman dari saya, jadi kita saling take and give gitu. Saya. Ya, nggih Bu, siap insya Allah saling belajar nggih Bu, nggih. Insya Allah untuk demi masa depan anak-anak kita juga. Nggih ngaten Ibu. Ngaten Ibu, terima kasih sekali. Ini karena sudah berhubung waktu sudah sore, saya mau pamit. Semoga nanti solusi-solusi dari Budia bisa membantu saya. Terima kasih Budia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama.